Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau bicara soal sesuatu yang terkait dengan pemilu 2024. Makanya gue pakai gelas Safari 2024. Yaitu mengenai relawan politik. Oke, yang pertama itu apa sih itu relawan politik? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah partai itu nggak cukup untuk orang terjun di dunia politik gitu? Karena memang menurut konstitusi dan perundang-undangan kita, satu-satunya wadah yang legitimate untuk mewakili aspirasi publik di ranah politik, ranah kebijakan itu cuma partai politik gitu. Nah, jadi tidak ada institusi lain yang berhak gitu ya memiliki otoritas dan legitimasi wewenang untuk mewakili aspirasi publik selain partai politik. Yang lain bisa aja mewakili publik, kami mewakili publik, media bisa bicara mewakili publik, tapi bukan di dalam proses pengambilan sebuah kebijakan atau proses politik yang terjadi di sebuah pemerintahan gitu. Gue mau bicara soal partisipasi politik. Kalau kita lihat konsep relawan politik itu ya seperti yang gue bilang barusan, yaitu terkait dengan konsep partisipasi politik gitu. Jadi partisipasi politik ini nature-nya adalah di dalam demokrasi setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, baik itu memilih maupun dipilih gitu. Nah, jadi di banyak tempat, di banyak negara ini polanya sama semuanya. Orang menyerahkan dirinya gitu ya, menyerahkan kemampuan terbaiknya gitu untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Nah, itu essence dari partisipasi politik. Jadi misalnya kalau ada orang calon yang memiliki kesamaan ide, kesamaan gagasan gitu, atau kesamaan sosok, kesamaan, nggak salah juga kesamaan etnis gitu, itu nggak salah juga, itu terjadi juga. Itu hal yang lumrah juga untuk terjadi, dan kemudian mereka berpartisipasi di dalam wadah tersebut dan kemudian terlibat dalam sebuah kompetisi politik gitu, pemilu atau pemerintahan gitu, untuk berupaya dalam rangka mewujudkan cita-cita politiknya gitu. Nah, kenapa partisipasi politik ini perlu diwadahi? Karena kalau dia diwadahi untuk menyamakan platform gerakannya, menyamakan nilai-nilainya, menyamakan tujuannya, menyamakan ideologinya, dan bahkan menyamakan sosoknya gitu misalnya. Ya misalnya di Amerika Latin gitu, kita masih bisa dengar calon-calon gitu yang jualan atau memiliki pendukung indigenous people gitu misalnya. Orang-orang asli daerah Amerika Latin itu menjadi sesuatu yang biasa aja gitu ya, karena memang orang indigenous ini adalah mereka yang terpinggirkan, mereka yang tidak terjamah oleh pembangunan, dan memang butuh sebuah gerakan dan platform bersama untuk melakukan penyadaran dan memenangkan sebuah kontestasi politik untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Nah, ini ada partai politik, ada relawan politik. Ini yang menjadi problem. Kenapa lu kalau mau berpartisipasi, kenapa nggak lewat partai aja sekalian gitu? Kenapa harus lewat relawan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang juga sering muncul. Tapi memang kalau kita lihat realita politiknya, partai politik itu cenderung memiliki kepercayaan publik yang rendah di seluruh dunia, nggak hanya di Indonesia. Karena apa? Karena di partai politik itu setiap orang itu datang untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Sehingga satu sama lain itu juga belum tentu memiliki kepercayaan antar mereka juga yang berada di dalam partai politik. Dan kemudian yang kedua, partai politik itu lebih birokratis dan lebih formal strukturnya, berbeda dengan kerelawanan yang lebih fleksibel, yang lebih lentur, yang lebih kontekstual gitu ya. Kontekstual dalam hal ini maksud gue segmentasinya jelas gitu. Misalnya relawan untuk dukung Jokowi, ya udah dia udah fokus di Jokowi aja. Sementara partai politik enggak, ya walaupun kita tahu misalnya Partai Demokrat, Partai Gerindra gitu ya misalnya,
Ya Partai Demokrat ya partai yang mana itu sangat dekat dengan sosoknya Pak SBY. Tapi partai ini tujuannya juga secara eksplisit gitu tidak menjadikan Pak SBY sebagai presiden aja gitu, tapi banyak tujuan-tujuan lainnya, banyak kerja-kerja politik lainnya gitu. Sementara di relawan itu sangat mungkin dalam periode waktu tertentu aja gitu, misalnya visi misi mereka untuk dicapai gitu. Berbeda dengan partai politik yang umurnya lebih panjang daripada orang, yang umurnya lebih panjang daripada relawan gitu, karena strukturnya lebih established dan lebih mapan dan lebih rigid gitu. Nah kalau kita lihat contoh di luar negeri gitu, lu bisa lihat Obama for America. Ini relawan awalnya Obama yang kemudian menjadi kekuatan utamanya di dalam pencapresan di tahun 2009. Nah OVA ini menjadi relawan internet marketing, menjadi orang-orang yang terlibat di dalam berbagai macam kampanye door to doornya Obama juga gitu. Dan karena mereka yakin sosok Obama ini merupakan representasi Amerika. Mereka yakin bahwa sosok Obama ini adalah representasi dari kelompok-kelompok migran gitu di Amerika. Jadi Obama ini adalah representasi dari kebanyakan orang Amerika gitu. Jadi itu visi utamanya mereka. Makanya ketika Obama terpilih, mereka mengubah namanya dari Obama for America menjadi Organizing for Action gitu. Jadi maksudnya Organizing for Action di sini adalah mereka mulai berubah dari organisasi yang goalsnya itu adalah persona satu orang menjadi sebuah organisasi yang lebih terbuka untuk berbagai macam tujuan bersama gitu. Yang tadinya di masa pemilu itu untuk memenangkan Obama for America, tetapi karena Obama udah terpilih, mereka kemudian berubah menjadi organisasi yang mengupayakan sebuah cita-cita bersama mereka. Salah satu agenda advokasi mereka yang paling diingat oleh orang itu soal advokasi mengenai undang-undang healthcare gitu ya, kesehatan, jaminan kesehatan gitu. Nah ini ada transformasi gitu ya dari platform yang tujuannya membesarkan satu orang menjadi platform yang tujuannya adalah mewujudkan cita-cita gitu. Ketika Obama terpilih, mereka berubah, tujuannya udah bukan Obama lagi, tapi tujuannya adalah mewujudkan cita-cita gitu. Nah di Indonesia juga ada relawan semacam ini. Salah satunya yang paling terkenal itu ya relawannya Pak Jokowi. Banyak banget relawannya Pak Jokowi, tapi salah satu yang paling terkenal menurut gua itu yaitu Projo gitu. Nah Projo ini sebagai sebuah organisasi, memang organisasi yang sangat lekat dengan Pak Jokowi. Bahkan logonya aja itu karikatur mukanya Pak Jokowi juga gitu. Nah ini yang menurut gua sebagai sebuah organisasi, mereka terus tumbuh, mereka terus bekerja meskipun Pak Jokowi sudah terpilih. Nah ini kebanyakan relawan selama ini ketika calonnya udah terpilih mereka bubar gitu. Kalau partai politik calonnya nggak terpilih, mereka ya tetap ada di DPR atau masuk ke kabinet atau masuk ke pemerintahan gitu. Tapi kalau relawan itu banyak yang akhirnya setelah tujuan segmentasinya yang sangat temporal itu tercapai gitu, dalam periode tertentu itu tercapai, mereka bubar. Nah tapi Projo itu nggak bubar gitu, dan mereka pun juga harus diakui gitu ya. Memang mereka bagian dari Jokowi, mereka bagian dari pemenangan Presiden Jokowi dan orang-orang yang bisa dibilang loyalisnya Pak Jokowi. Namun mereka juga melakukan kritik-kritik gitu terhadap pemerintahnya Pak Jokowi. Misalnya soal vaksin berbayar ya, dia cukup kencang, lu bisa cek di media juga. Terus ada soal PCR, ada orang-orang yang mencoba untuk menguasai kebijakan PCR yang menguntungkan beberapa orang ketika itu. Mereka juga bicara, tapi ya sebagai organisasi pendukung pemerintah, lu nggak bisa juga mengharapkan Projo itu akan oposisi kayak PKS, itu ya nggak mungkin juga gitu ya. Tapi mereka tetap menjalankan kontrol yang mereka rasa mereka itu bisa lakukan gitu. Nah kemarin
gua datang ke acara Rakernas kelimanya Projo, ya. Ini bukan sebuah konten yang punya ikatan komersial antara Total Politik dan Projo, enggak, karena gua diundang mereka, gua datang aja. Dan gua rasa ini momen yang baik untuk mengenal lebih dalam bagaimana relawan politik itu bekerja jelang 2024, dan momen juga untuk ketemu banyak tokoh, ya. Dan ini gua manfaatin aja, ya. Semuanya kami biayai sendiri di Total Politik. Dan ketika itu kami datang dan melihat bagaimana Projo ini melakukan pengorganisasian di masyarakat gitu. Acaranya dilakukan di Borobudur, ya, di sebuah desa, alun-alun desa di dekat Candi Borobudur. Menurut gue ini agak breakthrough juga gitu, terobosan ya. Bagaimana acara relawan politik itu biasanya banyak di hotel-hotel, nah ini sekarang mereka adakan di desa. Karena memang ketuanya Bang Budi Aristiadi juga wakil menteri desanya Pak Jokowi sekarang. Ya, mereka adakan di desa dan itu sangat ramai banget yang datang dan presiden hadir di situ. Konteksnya adalah organisasi ini lagi berbicara soal 2024. Yang konsekuensinya mereka ingin mengendorse orang setelah Pak Jokowi ini siapa gitu. Itu agenda besar utamanya gitu. Jadi arahnya Projo ini mau kemana nih di 2024 gitu. Dan di dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Projo Bang Budi Aristiadi bicara bahwa ada satu kalimatnya yang sangat menarik perhatian gua gitu. Merah kata Jokowi, merah kata Projo, putih kata Jokowi, putih kata Projo, merah putih kata Jokowi, merah putih juga kata Projo gitu. Jadi dalam konteks pemenangan pemilu, ya, karena yang mempertemukan Jokowi dan Projo itu di awalnya juga urusan pemilu gitu ya. Dalam konteks pemenangan pemilu mereka menjadi loyalisnya Jokowi gitu. Jadi organisasi ini Pak Jokowi pun juga bilang akan menanyai pendapat Ketua Umum Projo gitu, menanyai pendapat relawan-relawan katanya. Tetapi juga ya tetap aja kita prosesnya tidak terbuka gitu ya, bagaimana penentuan dukungan mereka itu nanti gitu. Pasti gua sih merasa ini akan terjadi lebih satu arah aja gitu ya, kesepakatan elit-elitnya yang kemudian mereka dan organisasinya sampai ke akar rumput gitu akan menjalani itu nanti gitu ya. Mungkin aja nanti akan ada friksi juga, itu sangat mungkin saja terjadi gitu. Seandainya calon yang mereka usung itu tidak yang digemari oleh mayoritas relawan ini tidak diusung di dalam pemilu nanti gitu. Nah, jadi memang ini jadi sebuah problem gitu ya. Bagaimana organisasi yang relawan yang tadinya tujuannya itu membesarkan satu orang, kemudian di masa pemilu mereka tidak berubah platform secara eksplisit untuk memperbesar pengaruhnya gitu ya. Seperti Ova di Obama tadi. Ova di Obama itu akhirnya bergabung di Partai Demokratnya Amerika juga gitu ya. Nah, tetapi Projo enggak, dia tetap independen, tetap dengan gambar Pak Jokowi, sehingga keterikatan mereka dengan Pak Jokowi itu akan sangat menentukan keputusan-keputusan strategis mereka gitu. Nah, sementara kalau Ova itu tadinya relawan personal kemudian berubah menjadi relawan yang punya platform bersama, yang mana kemudian mereka bergabung ke Partai Demokrat, keputusan mereka pun nanti akan menjadi bagian dari keputusan dari institusi yang lebih besar gitu, yang lebih terbuka, yang lebih bisa dipantau oleh banyak orang dan lebih memiliki sistem yang formal gitu. Nah, jadi ini agak berbeda nih perjalanannya. Yang satu memang menjadi relawan independen terus Projo, yang satu jadi sayap partai gitu. Nah, gue nggak tahu juga apakah organisasi-organisasi semacam Projo ini harus bertransformasi menjadi partai politik atau menjadi bagian dari partai politik gitu, atau memang ya udah gitu, dia kalau udah kontrak di awal sama seorang tokoh ya selama organisasi ini juga akan mengikuti umur si tokoh ini gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu ya, agar
organisasi ini bisa jauh lebih panjang umurnya dibandingkan tokoh yang identik dengan mereka gitu. Ya kita bisa berharap fungsi-fungsi dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Projo dan banyak relawan lainnya, Joman dan lain-lain, hal-hal baik yang mereka lakukan gitu ya bisa berlanjut terus meskipun Pak Jokowi udah nggak jadi presiden gitu misalnya. Tentunya harapan kita kayak begitu. Nah tapi memang ini yang gue lihat kemarin gitu di acara itu dan orang hadir semua dan ini menjadi panggung bagaimana Presiden Jokowi itu lagi show force gitu ya, memperlihatkan kekuatannya bahwa meskipun gue nggak punya ketua partai gitu ya, gue bukan ketua umum partai ya yang memiliki kekuasaan formal, tapi gue punya basis kultural yang kuat nih gitu. Gue masih punya pengikut yang sangat loyal sehingga mendengarkan masukan-masukan gue, mendengarkan komando gue untuk di 2024 nanti gitu. Itu bagi Pak Jokowinya baiknya kayak begitu gitu, bahwa dia masih memperlihatkan secara gesture dia determinan, dia faktor determinan untuk menentukan hasil di 2024 gitu. Tapi sebagai organisasi menurut gue Projo harus terus berlanjut melakukan hal-hal yang baik, menemukan kepemimpinan nasional yang qualified gitu, dan hal itu terus berlanjut meskipun Pak Jokowi udah nggak jadi presiden gitu. Nah ini PR untuk Projo ini, organisasi relawan politik menurut gua yang harus mereka rumuskan gitu untuk memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan gitu. Ya jangan sampai organisasinya ini bubar atau tidak berfungsi lagi, tidak berkegiatan lagi ketika orang yang mereka usung sudah tidak menjadi pejabat publik lagi atau nggak jadi presiden lagi gitu. Mereka harus temukan formula-formula lain yang membuat cita-cita organisasinya lebih berkelanjutan. Mungkin itu aja, sampai jumpa di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.